Setelah mendengar pemaparan dari Romo Ino, sekarang kita akan masuk di sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab sekaligus juga diskusi dari teman Ancis. Yang pertama, Ancis. Arbi. Oh iya. Wah. Seperti yang kita tahu, beberapa ritus adat Manggarai bersifat sangat sakral. Apakah tidak menjadi sebuah persoalan jika kita mengambil bagian sakral itu ke dalam teater atau karya seni lainnya? Mungkin kita langsung jawab saja dulu, Romo. Ya, saya berpikir itu tidak semua ritus kita dia punya dimensi sakral, punya dimensi sosial dan punya dimensi seni. Sejauh kita berupaya untuk menginterpretasi salah satu dimensi dari ritus itu, menurut saya itu justru sebaliknya. Ya, kita tidak merendahkan, bahkan kita justru menghidupkan, mengkontekstualkan ritus itu. Itu pendapat saya. Dan saya berpikir ingat dengan baik juga bahwa kita juga tidak perlu terlalu merasa bahwa seolah-olah pemain teater, penari itu jauh lebih rendah daripada tokoh agama yang merayakan itu. Ya, sakralitas itu punya dimensi sosial dan punya dimensi konkret. Sejauh Anda betul bekerja siang malam untuk mempersiapkan teater itu, Anda melakukan sesuatu yang kudus. Dan jangan pernah daripada, kalau saya pikir begini, kalau saya pimpin misa hanya baca teks saja tidak tanpa persiapan, menurut saya para penari persembahan yang latih berbulan-bulan jauh lebih kudus. Saya punya pikiran untuk diri saya sendiri, saya pikir begini. Jadi jangan pernah juga terlalu melihat bahwa apa yang bukan ada dalam ritual itu terlalu rendah. Menurut saya itu juga tidak boleh. Ya, jangan merendahkan para pelaku seni. Ya, seni itu, art itu juga sebuah religiositas, sebuah spiritualitas dalam bentuknya, ekspresinya yang konkret. Itu kira-kira Sepian. Kita jangan, jadi Anda itu ya pelaku spiritualitas dan religiositas dalam arti yang konkret. Ya, bukan bahwa ada kritikan dan lain-lainnya, sama dengan para pelaku yang tukang torok itu, apa dia tidak salah, apa dia tidak punya berdosa, tidak dosa. Menurut saya itu tidak boleh. Ya. Tentu saja memang kita tidak katakan bahwa teater itu menggantikan ritus, itu tidak. Tapi bagaimana ya menghidupi teater itu dalam berbagai dimensi, itu sangat penting. Dan itu juga sebuah spiritualitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Saya kira jawaban untuk pertanyaan ini sudah jelas. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua, Romo. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang menciptakan karya, baik teater maupun seni lainnya, memang berakar pada budaya Manggarai, namun hasilnya lebih banyak dimodifikasi, sehingga yang dihasilkan tidak sesuai dengan makna yang hidup di tengah masyarakat. Bukan lagi dilihat sebagai karya kontemporer, tetapi jatuhnya hanya untuk dilihat telah menghasilkan karya. Apakah itu dimaknai sebagai eksploitasi budaya? Eksploitasi budaya. Oke. Saya berpikir begini ya, kadang-kadang kami yang para pastor juga selalu mengatakan ada eksploitasi budaya, ada improvisasi budaya, ada instrumentalisasi budaya. Nah, sekarang menurut kita ini budaya yang tidak dieksploitasi itu yang mana? Kalau saya lihat seluruh ritus kita sekarang itu ya sudah dieksploitasi. Coba lihat ritus kita, ya, ritus Tinghang saya sekarang itu, ya, atau ritus tiba Mekah, itu sudah berapa kita harus bayar uang untuk itu, ya. Nah, lagi-lagi saya melihat bahwa
hal ini memang ya kebetulan memang ya, saya ya yang berpikir juga bahwa ritus-ritus kita harus ditransformasi. Problem kita sekarang adalah begini, ya ada degradasi itu dalam pelaksanaan ritus yang sesungguhnya. Misalnya tahap-tahapnya, saya tahu persis tahap dari ritus itu. Tapi sering dilangkahi oleh para pemangku adat. Ya. Atau misalnya ya yang paling banyak kalau kita ikut itu, kalau terutama ritus Pakadia itu, kadang-kadang ada itu atau ritus Bagal, itu ada itu tarik menarik, tawar menawar dalam jumlah sengrahi misalnya. Apa itu bukan apa? Apa itu bukan sebuah eksploitasi budaya? Ya. Atau sekarang misalnya para tukang torok itu harus dalam tanda kutip dibayar. Apa itu bukan sebuah eksploitasi budaya? Karena sejatinya ya menjadi tukang torok itu dilihat sebagai rahmat dan dia dapat membaginya. Bahwa dia diberi uang ya, kadang-kadang juga tidak menjadi soal. Tapi sekarang kan dia menjadi tren sekarang ini. Ya. Sehingga menurut saya begini. Ya. Yang pertama memang kita mesti membuat studi bersama, itu menurut saya, ya. Lalu yang kedua, ya, orang perorangan sejauh dia ya berbuat dengan serius dan mempunyai mempunyai tujuan atau motivasi yang mulia. Ya, menurut saya bahwa dia ada kesalahan mungkin untuk satu saat, ya itu sebagai manusia boleh saja. Tapi saya hanya takut nanti bahwa budaya kita itu sekian menjadi sakral atau disakralkan, ditabukan sehingga seolah-olah tidak disentuh oleh tangan lain. Yang menjadi problem juga adalah seolah-olah dia itu tidak boleh disentuh di luar perangkat adat. Menurut saya ini juga pandangan yang tidak bagus, ya, tidak bagus. Jadi menurut saya sejauh seseorang itu ya dapat mempertanggungjawabkan, ya. Kalau saya Asefian selalu berangkat dari satu fakta bahwa pekerja seni itu mereka bekerja, mereka peras otak, mereka membuang waktu, mereka kadang-kadang membuang harus berperasaan juga misalnya dalam kritikan seperti ini, eksploitasi budaya, yang kadang-kadang dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk membela diri. Jadi menurut saya ya dia punya hak juga. Ya, setiap kita orang Manggarai atau bukan orang Manggarai, dia punya hak juga dalam tanda kutip mempunyai panggung dalam budaya Manggarai, antara lain dengan menginterpretasi ritus-ritus atau apa yang lain. Sejauh dia bekerja dan dia menunjukkan budaya Manggarai, menurut saya ya itu kita apresiasi, ya. Karena unsur eksploitasi ini sulit juga, ya, apa dasarnya, apa kriterianya bahwa satu tindakan itu termasuk eksploitasi dan yang lain tidak. Itu dulu, karena kita juga tidak tahu kriteria makna dari apa yang disebut eksploitasi. Saya tahu persis bahwa pertanyaan ini, ya, itu bukan pertanyaan dari Melita, ya. Jadi terima kasih untuk Melita karena ini yang selalu menjadi, ya, saya takut hanya problemnya begini. Pada umumnya yang menginterpretasi secara lebih kreatif budaya Manggarai adalah anak muda, generasi muda. Yang notabene itu mungkin mereka tidak terlalu tahu berkecimpung dalam dalam ritus-ritus adat itu. Mungkin karena ya, ada orang yang merasa terancam dengan kehadiran mereka, ya mereka. Itu saja jawaban saya. Jadi kalau saya pikir ya kritikan-kritikan macam itu ya baik. Kalau kita berkarya dan dikritik kan bagus. Yo, baik. Terima kasih Romo. Mungkin teman-teman ada tanggapan mengenai yang dibahas Romo tadi soal modifikasi ini. Bagaimana? Mungkin ada tanggapan?
Oh ya, kalau menurut saya kalau modifikasinya modifikasinya memang menurut saya mengubah substansi itu, misalnya modifikasi caci ya. Misalnya caci diperankan oleh perempuan, menurut saya ini memang modifikasi yang cukup agak susah untuk diterima ya. Kalau modifikasi caci itu diperankan, diteaterkan dan lain-lain, ya menurut saya tidak menjadi soal ya. Itu misalnya. Oh ya, terima kasih Romo. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan di chat di room chat. Oh ya, dari Ading Krowa. Pertanyaannya, tadi dijelaskan ada banyak tata cara atau urutan budaya kita yang dihilangkan demi efisiensi waktu dalam suatu rangkaian upacara adat. Apakah itu tidak berdampak pada hilangnya kebudayaan kita suatu saat? Ya, memang problemnya begini. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini bertransformasi, ya, itu dari budaya agrikultur menuju budaya modern, ya. Misalnya budaya orang kita sekarang ini tidak mengerjakan kebun lagi, tidak ada lagi lodok umah, tidak ada lagi upacara baksa karena memang kita tidak kerja di kebun. Pengelolaan kebun juga tidak bersifat kolektif sekarang ini, dia bersifat personal. Sehingga memang lalu kemudian kebun-kebun kita, semua ritus adat itu berkaitan dengan tanaman jangka pendek, ya, berkaitan dengan jagung, padi, kacang-kacangan, sayur-sayuran. Sementara itu sebagian besar kebun kita sekarang mungkin sayur-sayuran, tapi sayur-sayuran yang lain hidroponik, yang lain itu mungkin dengan cengkeh, dengan kemiri. Nah, ini mengalami perubahan. Sehingga memang ya dalam pelaksanaannya ya bisa saja dikurangi ya karena memang ya mungkin tidak dibutuhkan. Ya, walaupun nama misalnya saya ikut ya di Loce itu Hanghoja. Ya, memang tidak ada Hanghojanya, tidak ada Koboja waktu itu. Di Sibal baru-baru ini itu ada Hangrani. Tidak ada raninya. Ya. Nah, ini semua tapi kita melihat bahwa mungkin forma dari ritus-ritus kita itu memang kita tidak dapat pertahankan 100% karena memang tidak sesuai dengan konteks ya. Tetapi mungkin substansinya itulah yang kita mau pertahankan. Misalnya untuk kelahiran juga. Ini pengandaian dulu itu kan Poroputa, Ciarcumpe itu kita semua lahir di kampung. Sekarang ini ya lahir di rumah sakit. Ya. Lalu kemudian kadang-kadang kalau dari segi harinya saja, harinya itu harus 5 hari. Sekarang ini kita harus dirawat dulu di rumah sakit, apalagi kalau ya dengan sesar, anaknya juga masuk di kamar neonatal. Anak itu mungkin di situ 1 minggu. Nah, kita tidak bisa mengikuti secara formal semua ritus-ritus yang diadakan dulu. Begitu juga yang namanya cumpe itu sudah tidak ada lagi sekarang. Ya. Tetapi yang kita mau ambil itu adalah substansinya. Karena itu ya mungkin ritus-ritus lain yang tidak terlalu substansial, mungkin diceritakan, tetapi ya tidak dilakukan karena memang ya tidak sesuai dengan situasi sekarang ini. Begitu. Jadi lebih kepada perubahan kita, postur masyarakat kita yang sudah beralih dari ya masyarakat agrikultur ke masyarakat modern. Kerja kita juga ya bukan kebun, menjadi pegawai kantor dan lain-lain. Sehingga sulit juga untuk orang itu misalnya kalau penti itu ya seluruh kata-katanya itu dikaitkan dengan penanaman padi dan lain-lain. Justru itu menjadi problem kita sekarang. Bagaimana mengubah kata-kata ritual itu ya ke dalam konteks yang sekarang ini. Dan menurut saya karena itu dunia seni, teater atau tarian dia mempunyai peran besar bagi kita ya untuk menghidupkan kembali itu dalam dunia teater karena memang dalam dunia nyatanya hal itu ya
realitasnya mati, maka ritusnya juga mati. Begitu. Nah, itu menurut saya. Jadi itu menurut saya tidak perlu juga dipersalahkan siapa, ya inilah fakta kita berubah. Yang kita mau buat sekarang ini apa yang masih kita bisa buat dari apa yang ada. Itu kira-kira sih. Terima kasih bertanya. Terima kasih Ro. Saya kira juga ini jawaban yang tidak perlu ditanggapi lagi ya. Saya kira sudah teman Adeng. Baik. Oke, terima kasih teman Adeng. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Terima kasih Adeng. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua untuk tiga penanya yang berikut. Oke. Kita mulai dari Yuni, ya. Oke, Yuni ini dari Labuan Bajo. Lulusan seni tari IKJ. Dan sekarang guru seni tari di SMKN 3 Komodo. Pembina Sanggar E-Production. Baik, kita masuk ke pertanyaannya. Coba nih scroll. Oh ya, atau langsung saja langsung bicara saja teman Yuni, silahkan. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Romo dan selamat sore teman-teman semua. Yo. Jadi sore Yuni. Jadi saya sebelum bertanya saya akan menceritakan sedikit pengalaman singkat. Jadi dulu pernah saya pentas dan saya upload foto di sosial media. Ada satu komentar yang sangat menggelitik hati. Jadi waktu itu ada satu yang komentar kayak gini. Jangan sampai kalian menjual budaya. Kata-kata itu saya selalu ingat karena saya ingin bertanya, kira-kira kalau misalnya saya sebagai seorang pelaku seni tari, saya pentas tarian apa saja yang bernuansa Manggarai dan saya dibayar untuk pementasan itu, apakah itu termasuk saya sebagai orang yang menjual budaya? Mungkin bisa ditanggapi yang satu dulu, Romo. Ya, tadi sebenarnya secara info. Terima kasih untuk. Oh ya, Fian, saya langsung Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat bagus ya, Ayu. Saya pikir ini pertanyaan luar biasa, ya itu searah dengan yang tadi, ya. Saya pikir begini, budaya segala sesuatu sekarang, budaya, ya itu punya banyak dimensinya, ya. Ada dimensi spiritualnya, ada dimensi ekologis, ada dimensi ekonomisnya, ya. Kalau budaya itu dijual, ya memang harus dijual. Dia kan sebuah produk. Pertanyaan kita tadi justru adalah bagaimana supaya dia menjadi produk yang dapat ya terjual. Karena kalau dia spiritual, ya itu juga jelas. Tapi kan memang dia sebuah produk juga, ya produk imaterial. Kan itu jasa orang kan. Apa yang tidak dibayar di atas dunia ini? Ritus itu sendiri ya dibayar hanya memang cara pembayarannya lain. Ya. Kalau kita buat ritus di Manggarai, yang paling pertama yang dibuat adalah misalnya ritus, saya beri contoh ritus Pakadia, ya, Turacai itu sudah ada uangnya, ya. Lalu kemudian Vase adalah itu ada uangnya, Uradia Mangase, lalu kemudian Se Atanaat, kemudian Manu, itu semua ada uangnya. Orang itu untuk ritus adat yang disebut sakral itu, ya itu bayar bisa sampai ya untuk yang dasarnya saja itu sudah bisa bayar 300.000, ya tapi cara memintanya lain, ya toh disebut lancung, ya nah, itu cara memintanya. Lalu mengapa orang yang ya juga dalam tanda kutip menjual budaya itu dengan cara yang lain, menghidupkan dia, mengapa tidak boleh? Menurut saya itu tidak benar, ya. Semua komentar-komentar yang ada dalam FB itu, termasuk saya sendiri juga pernah di komentar itu semua menurut saya bisa didiskusikan dan menurut saya mereka akan pasti kalah. Ya. Nah, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Budaya itu sebuah produk yang dijual.
Kalau kita nanti oh, ini tidak boleh dijual, tidak boleh di apa, tidak. Dijual dalam arti apa? Ya, seseorang yang berbicara ya agama, tokoh agama itu dibayar. Apakah dia menjual agama? Saya kalau misal saya dapat stipendium, Anda memesan intensi. Apakah saya menjual agama? Apakah Anda membayar rahmat? Itu tidak. Ya, hanya karena memang ya di ritus namanya seng ini, di gereja disebut stipendium, ya istilah yang membuat orang tidak ini. Sedangkan waktu pertunjukan disebut uang karcis. Ya, karena uang karcis ini maka ya padahal uang semua. Ya, ini juga menurut saya kalau kita membuat studi kritis, ini menurut dan saya ini dengan teman-teman ya diskusi juga, ya, saya mengatakan hal ini. So, mari kita jujur dengan semua realitas sosial yang ada pada kita. Okay? Untuk membuat satu ritus sekarang ini, ritus Congkolokap misalnya, itu membuang uang sampai 60 juta. Apakah kita menjual ritus itu? Tidak, kita mengadakan ritus itu. Ya, jadi menurut saya itu tidak benar. Ya, tentu saja memang mungkin ada hal-hal yang memang mungkin menurut mereka di luar batas atau apa, tinggal diberi penjelasan. Apalagi kalau kamu kita semua ini masih muda, ya. Kalau ada kesalahan ya tidak apa-apa, tapi menurut saya tidak boleh ya anak muda orang Manggarai ya menjadi takut untuk ya bercoba-coba atau berkreatif dengan budaya sendiri. Mengapa tidak? Oke? Ya, dia menghasilkan uang, memang butuh uang. Mau teliti budaya, ya memang butuh uang. Mau apa lagi? Saya ini berbicara dengan kamu setelah saya ke Gendang. Dan sampai di sana saya harus bayar misalnya Seng Belu dan lain-lain. Apa itu saya buat jual budaya? Tidak. Begitu. Jadi baik, saya kembali. Intinya jangan takut. Ya. Baik, mungkin kayaknya ada pertanyaan lanjutan tadi dari temannya. Oh iya, ya. Sebelumnya terima kasih Romo. Jawabannya sangat-sangat memuaskan dan sangat-sangat melegakan buat saya. Terus untuk pengalaman kedua, jadi dulu pernah waktu saya pentas lagi dengan teman-teman sanggar, kami pernah membawakan tarian Tiba Mekah. Pada saat itu kami menggunakan bero dan menggunakan songke todo, tetapi warna dasarnya itu warna hijau. Nah, setelah kami dan balibelo yang tidak ada kain merah di atasnya, tetapi dia pure gold warnanya. Nah, pada saat itu setelah tidak sampai seminggu setelah pementasan itu, kami dapat surat panggilan dari Dinas Pariwisata Labuan Bajo. Panggilan menghadap bunyi surat itu waktu itu saya ingat sekali. Ketika kami dipanggil, kami ditegur masalah kostum. Katanya kami mementaskan tarian tradisi tetapi tidak menggunakan pakaian asli Manggarai. Akhirnya pada saat itu saya dan Mama bertanya, kira-kira yang tidak asli yang kami gunakan itu yang mana? Nah, yang pertama dikritik pada saat itu adalah balibelo. Kenapa balibelonya tidak ada kain merah? Akhirnya pada saat itu pembelaan Mama, kalau saya tidak salah ingat, Mama pernah bilang, balibelo yang ada dan yang kami pakai ini, yang kami lihat, kurang lebih modelnya ada di bukunya Bapak Anton Bagul selaku budayawan Manggarai. Yang kedua, bero juga mungkin tidak terlalu sederhana seperti yang di buku punya Bapak Anton Bagul, tetapi sudah kami tambahkan motif-motif songke jadi biar sedikit lebih ramai. Juga kain songkenya warna hijau. Terus waktu itu kami bilang songke ini motifnya motif todo, cuma warna dasarnya itu bukan warna merah marun seperti songke todo pada umumnya. Nah, akhirnya mereka bilang, kalau misalnya kami tetap menggunakan kostum seperti itu untuk tarian tradisi, tarian Tiba Mekah, kami blacklist di instansi-instansi yang ada atau hotel-hotel yang ada di Labuan Bajo. Nah, pertanyaan saya waktu itu, Bapak mengomentari kostum kami, berarti Bapak mengerti tentang apa yang menjadi aslinya kostum orang Manggarai. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya saya bertanya lagi, kenapa apakah gerakannya ada yang tidak asli atau ada yang mau Bapak komentari? Tetapi waktu itu mereka menjawab, tidak, untuk gerakannya itu sudah Manggarai banget. Itu jawabannya pada saat itu. Nah, pertanyaan saya waktu itu,
kenapa kalian tidak mengomentari masalah gerak? Apa karena kalian tidak mengerti atau memang karena kalian mengerti? Nah, tetapi pada saat itu karena Kadis Pariwisata dan jajarannya itu mau rapat, pertanyaan saya tidak dijawab sampai sekarang. Nah, kira-kira menurut Romo, apakah kalau misalnya kami menggunakan kostum seperti itu, apakah sangat tidak layak untuk tarian Tiba Mekah yang katanya adalah tradisinya Manggarai? Dan apakah gerakan yang kami gunakan itu menurut saya tidak nunun dake banget, yang saya tahu nunun dake itu bukan saya bilang hanya begini hanya begitu, tetapi memang pada dasarnya nunun dake sangat sederhana karena dia berangkat dari gerakan saya. Cuma kami modifikasi agar tidak terlalu membosankan. Misalnya kami penari kan belajar tentang arah hadap, tentang level, tentang pola lantai. Kami modifikasi itu semua agar tarian ini menjadi menarik. Kira-kira tanggapan Romo bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sendiri saya tidak hadir, tidak nonton juga videonya, sehingga saya tidak tahu persis bagaimana. Yang begini, pertama untuk tarian Tiba Mekah memang ini itu pernah menjadi polemik. Apa ini menjadi tarian asli orang Manggarai atau tidak? Atau ini sebenarnya inovasi kemudian? Nah, kalau sejauh penelusuran saya yang paling tua, ada seorang ibu, ya saya panggil tante di kampung kami, itu tahun 40 dia sudah menari dundung dake. Apa ini? Tiba Mekah. Sudah ada tarian Tiba Mekah. Juga tahun 50. Itu berarti kurang-kurang. Lalu kemudian di Loce itu memang ada tarian Tiba Mekah. Ya. Jadi ini bukan inovasi karangan kemudian. Kalaupun diinovasi kemudian ya tidak apa-apa. Ya, namanya budaya ya memang ada yang ditambahkan. Ya misalnya dulu kan ya itu tidak, kalau ini orang menurut saya banyak orang yang berbicara tentang asli, tidak asli dan lain-lain. Menurut saya apa yang asli itu adalah suatu yang konvensi pada satu periode dalam sejarah budaya kita. Ya. Hal yang sama misalnya dengan warna. Betul, ya. Warna dasar kita memang pada umumnya hanya ada 3 saja ya, 2 yang banyak ya. Warna merah untuk lipatodo dan warna ya warna hitam untuk ya warna hitam untuk pada umumnya Cibal ya dan wilayah-wilayah lain. Tapi saya berpikir bahwa saya sendiri ya berusaha untuk karena saya suka sekali warna biru, maka saya juga punya songke warna biru dan masih pesan satu yang berwarna hijau. Menurut saya tidak ya sah-sah saja. Hanya memang ya kalau memang itu mereka perdakan ya boleh saja juga memang kalau misalnya ada aturan bahwa hanya memang menurut saya tergantung tamunya siapa ya. Kalau tamunya hanya turis biasa dan lain-lain, mereka sedang apa? Ya, kalau misalnya menteri datang hanya untuk acara yang bersifat rekreatif ya, menurut saya kain apa saja sejauh dia punya motif songke ya bisa saja. Ya, saya memang dalam hal ini lebih banyak terbuka ya, karena saya berpikir bahwa ya misalnya di Surabarna ini ya ini kan kita ya sekarang ini faktanya memang sudah ada itu warna, orang sudah memakai warna itu, dan warna hijau itu ya dia juga punya makna untuk orang Manggarai ya. Dia warna harapan, dia itu adalah ya warna bahwa kehidupan itu dimulai. Ya itu ada maknanya. Sedangkan baju saya juga tidak tahu. Kalau baju bero dan kebaya itu kan itu yang dua jenis baju yang kita kenal ya, dan memang itu ya boleh saja dipakai kan. Lalu untuk Balibelo ya saya sendiri tidak tahu. Saya berpikir bahwa warna merah dan kuning untuk Balibelo itu ya tidak wajib warna merah. Warna kuning itu boleh. Waktu bawa padi ke ke rumah, itu warna Balibelo itu ya memang warna ya itu warna kuning dia.
Karena warna kuning itu untuk orang Manggarai, tunderos itu warna lale, ya. Lale itu ya, kita punya tanah ini disebut Nuca Lale karena banyak pohon lale. Ya, simbol kesuburan dan juga simbol rasa syukur. Ya, simbol ya hasil panen yang berwarna keemasan, kuning keemasan. Karena itu warna syukur itu misalnya dengan manuk lale, kalau ayam disebut lale, kalau kerbau disebut rae, atau elah disebut rae. Lalu kalau B disebut bekono. Itu semua adalah warna-warna syukur, warna-warna keagungan. Ya, jadi saya sendiri saya tidak bisa mengomentari mengomentari secara detail karena saya tidak tahu. Lalu yang kedua saya juga tidak tahu mereka punya peraturan, tapi saya tidak tahu Pak Kadis siapa waktu itu, karena paling kurang 3 Kadis ini saya kenal semua ya. Pak Theo, kemudian yang paling lama itu saya punya Kesa, itu Pak Gustirinus, ya, kita sudah sering bersama. Dan sekarang juga Pak Pius, ya, Pius Baud, kita sudah berdiskusi. Nah, saya berpikir ya, kemarin itu adalah ibu siapa datang tanya tentang tarian Tiba Mekah itu memang. Satu yang saya kritik untuk mereka, waktu mereka 2 kali Jokowi datang ke Labuan Bajo dan mereka ya melipat kain itu dan taruh di atas pundaknya. Nah, itu tidak ada untuk orang Manggarai, itu kain itu dipakai ya, bukan taruh di atas pundak. Memakai selendang juga tidak boleh pakai begini biar perempuan. Tidak ada pakai silang dia untuk menerima tamu. Dia di lenggo begini karena itu memang ya lambang keterikatan ya. Macam itu. Itu kemarin ketika ibu itu bertanya ya. Jadi saya berpikir begini ya, jangan menurut saya ya di satu pihak memang mereka mungkin punya aturan dengan pertimbangan tertentu ya, karena mungkin memang di Labuan Bajo ini banyak sekali interpretasi, mungkin mereka takut juga dengan terlalu banyak interpretasi. Tapi di pihak lain menurut saya sejauh sejauh itu memang masih berwarna Manggarai ya saja ya, tidak menjadi problem ya. Buat budaya ini menjadi sesuatu yang ringan, sesuatu yang menyenangkan, dan jangan menjadi sesuatu yang membebankan. Baik, saya kembalikan. Kakak Yuni, silakan. Coba. Jadi yang pertama tadi Romo sempat sampaikan untuk kepada saya untuk semangat berkarya, apapun itu silakan kamu berkarya. Nah, setelah di penjelasan kedua saya jadi berpikir lagi. Ketika Romo memberikan masukan tentang cara pakai kain. Nah, dulu saya ingat saya sempat bilang begini, pada saat itu Pak Kadis Pariwisatanya itu memang Pak Gustirinus. Jadi kejadian itu baru berapa bulan yang lalu. Jadi sempat karena saya sedikit bukan emosi sih waktu itu, tapi saya sempat bilang gini, kalau memang cara berpakaian dijadikan sebuah permasalahan buat kami pelaku tari, kenapa tidak dibukukan saja sekalian atau tidak dibikin aturan sejak kalau misalnya pada saat Hari Tiba Mekah pakaiannya itu harus begini, pada saat ini harus begini. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat mana kami diizinkan untuk sebebas-bebasnya berkarya dengan berlandaskan budaya Manggarai. Nah, sekalian saja dibikin kayak gitu. Jadi kami yang belajar di luar Manggarai ketika pulang ke sini, kami tahu porsinya kami berkarya bagaimana. Jangan sampai kami mau berkarya, ide kami itu terbatas hanya karena ada aturan. Nah, ketika ada aturan itu, ketika kami membela diri bahwa ini kan karya kontemporer, sifatnya kontemporer, yang penting gagasannya aja ada. Penampilannya mau urusan kedua. Kalau misalnya dulu waktu saya di kampus, saya diajarkan untuk seperti itu. Terserah mau landasan idenya apa, yang penting kuat gagasannya. Kamu berkarya kayak gimana juga itu terserah kamu. Nah, itu yang saya dapat di kampus. Tapi ketika saya pulang, lumayan berbanding terbalik nih dengan yang saya dapat. Itu yang pertama, Romo. Yang kedua, tadi Romo sempat bahas kalau Tari Tiba Mekah, ketika Romo wawancara dengan Romo punya tante dulu, bahwa Tari Tiba Mekah itu sudah ada sejak dulu. Nah, pertanyaan saya, Kakak Jan Maraya agak banyak karena saya sangat senang ngobrol sama Romo. Jadi, yang Tari Tiba Mekah yang dulu itu seperti apa? Sampai Tiba Mekah itu sudah ada sejak dulu dan dijadikan sebagai tradisi. Apakah dulu tarian Tiba Mekah itu ada karena tarian Dundun Dake dialihfungsikan menjadi Tari Tiba Mekah?
Atau karena kan gini, kadang tari Nundundake ini bisa kita selipkan diselipkan di mana saja karena itu aslinya, menurut saya Romo ya, Kerabu kalau salah. Menurut saya tari Nundundake itu aslinya Manggarai. Jadi dalam semua tarian Manggarai, entah tarian kreasi, tarian tradisional, Baik. itu semua ada unsur Nundundake, ada unsur saya gitu. Nah, kira-kira itu Persingkat gimana? lagi Kakak Yuni. Ya, itu Kakak, ya Kerabu. Baik Romo, silakan dijawab tadi. Ya, baik. Saya berpikir bahwa ini kan tadi pernyataan-pernyataan. Saya tidak mempunyai gambaran yang sangat jelas, sangat detail tentang tarian Pramuka yang diceritakan oleh tante saya itu. Tetapi yang jelas dia memang mengikuti ya struktur Pemahka. Kalau Pemahka itu kan ada dan dia punya strukturnya ya memang itu hampir sama ya. Lalu kemudian saya bisa menduga, saya pernah melihat di Todo itu, bukan di Todo, di Santo Claus tapi orang Todo yang menarik. Itu memang semacam asimilasi antara Nundundake dengan Saekaba ya. Jadi ada lalu kemudian dengan Pemahka ya. Yang jelas strukturnya pasti tidak jauh dari Pemahka. Dia akan ke depan, ke belakang, ke samping, kiri kanan, lalu kemudian ya macam menghormati para tamu itu. Gitu. Itu kira-kira. Lalu kemudian yang disatukan kemudian ini kan menurut saya itu bagus, yaitu di situ ada gestikulasi memberi sirih pinang. Itu menurut saya ya bagus. Ya. Karena memang ya untuk kita menerima tamu memang ya selalu pasti ada sirih pinang dan itu simbolnya itu besar ya. Simbol penerimaan, kesehatan dan lain-lain. Intinya menurut saya untuk Pemda ini, Nekarabo, saya kebetulan ini ya kalau dengan Dinas Pariwisata Manggarai ini dan Manggarai Barat ya, saya ini akrab sekali karena tadi kami juga baru bertemu berdiskusi bersama. Saya pernah diberi buku ya 6 bulan lalu dan saya melihat bahwa itu yang ide saya tadi poin yang pertama dalam tema tentang gerak tubuh sebagai kunci hermeneutik. Menurut saya yang paling pertama yang kita dibuat oleh 3 Kabupaten Manggarai ini adalah ya sebuah konvensi ya, konvensi bahwa hal-hal mendasar misalnya untuk kita tariannya jenisnya seperti apa, kalau tarian Nundundake pakaiannya seperti apa, karuan tiba Mekah gerakan dasarnya seperti apa ya, lalu jenis-jenis Mekahnya itu juga seperti apa. Misalnya menurut saya kalau tarian tiba Mekah untuk misalnya katakanlah ya untuk konferensi ekologi lingkungan hidup ya, menurut saya kalau warna hijau ya boleh-boleh saja, mengapa tidak ya. Dan warna hijau itu ya ada dan oleh teknologi Manggarai sekarang itu dimungkinkan juga ya. Nah lagi-lagi ini pendapat, tapi menurut saya ini nanti kebetulan kita sekarang sudah ada forum ya budaya 3 Manggarai Raya 3 kabupaten. Saya sangka kita nanti akan membicarakan semua itu. Saya juga berpikir bahwa terlalu gegabah juga kalau ya teguran itu hanya berdasarkan interpretasi yang belum ada aturan. Ya, menurut saya ini justru akan menjadi tidak bagus karena bisa saja terlalu bersifat subjektif. Ya, artinya begini, kalau saya ya bisa saja karena saya sendiri tidak mendapat panggung untuk tampil maka saya mengkritik yang lain, bisa saja begitu, ya. Nah, ini yang kita tidak boleh. Dari setiap orang itu dia punya kreasi dan makanya ke depan saya berpikir misalnya forum macam ini juga mungkin lebih banyak kamu yang berbicara juga menyampaikan pengalaman seperti apa sehingga kita punya diskusi, refleksi dan juga berdasarkan fakta-fakta yang sedang berkembang di lapangan ya macam itu. Jadi saya berpikir ya terus Nuayu dan teman-teman terus berkembang, terus ya menghidupkan budaya Manggarai dan
Silakan ya bisa ya bertanya kepada saya dan apa kalau kebetulan sampai untuk sekarang ini saya tahu semua tiga apa ini ya. Tiga kadis pariwisata ini juga bupati kita bisa ini ya supaya kita bisa membahas itu secara lebih serius. Begitu. Baik Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih juga untuk Kakak Yuni. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Atau mungkin tanggapan dari Kakak Febri Jenadut. Silakan diaktifkan dia. Ya, silakan Kakak Febri. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore Kakak Febri. Sore. Romo, selamat sore. Ya. Selamat sore. Ini bukan ini bukan tanggapan dari pertanyaan sebelumnya atau diskusi sebelumnya, tapi di dalam diskusi tadi kemudian muncul sesuatu yang saya rasa perlu saya pastikan dengan Romo Ino. Jadi sebelumnya tuh begini dulu, begini. Saya ketika membuat tarian, saya selalu menyebut saya punya hasil karya itu sebagai tari tradisional kontemporer. Kenapa tradisional kontemporer? Karena saya sadar akar tradisi saya itu sangat jauh sekali dari akar. Jadi saya sudah dapat tradisinya itu sudah di bagian atas-atas. Jadi saya tidak terlalu expert, tidak terlalu paham tentang tradisi budaya Manggarai atau budaya dari daerah-daerah lainnya. Sehingga saya menggabungkan apa yang saya tahu dari tradisi segini Ndundun Dake dan Sai, kemudian beberapa pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat dari diskusi-diskusi dengan Romo Ino, dengan juga beberapa KE-KE, om-om, tante-tante yang lain begitu. Nah, ada satu tarian saya punya Romo, namanya Nakanaring Mose. Dia merayakan kehidupan. Di tarian ini juga bisa dipakai untuk menyambut tamu. Tetapi saya tidak menyebut ini sebagai tari tiba Mekah. Di beberapa kesempatan, saya Golino diminta untuk menari untuk menerima tamu. Saya selalu bilang kalau saya Golino tidak punya tari tiba Mekah, tetapi kami punya tarian yang di dalamnya itu bisa diselipkan dengan pengalungan seperti itu. Oke, deal. Nah, Romo, biasanya sebelum selendang itu kami kalungkan, kami sampirkan di bahu, gitu Romo ya. Kami sampirkan di bahu, kami jadikan properti. Di bagian untuk pengalungan, kami mengambil selendang itu yang kami sampirkan tadi lalu dikalungkan. Nah, tadi kan Romo bilang kain itu jangan disampirkan, dipakai gitu. Nah, bagaimana kalau dengan selendang ini Romo? Terima kasih. Yo, baik. Yang pertama soal istilah ya. Ya, kalau dalam bahasa Barat itu beda memang istilah antara modern dan kontemporer, ya. Ya, benar. Ya, jadi kontemporer itu bisa untuk periode waktu di mana saja tergantung konteks pembicaraan kita. Misalnya modern juga bisa kita katakan kontemporer, artinya cum tempus, artinya bersama dengan waktu sekarang ini. Ya, berarti dalam hal ini kontemporer sama dengan modern. Kita bisa katakan juga cum tempus ya dengan kita punya leluhur atau orang tua kita yang hidup tahun 60-an, 80-an. Jadi kontemporer. Sehingga dari segi istilah, keluasan istilah menurut saya ya boleh kalau dikatakan tradisional kontemporer. Artinya bagaimana yang tradisional itu dihidupkan sekarang ini. Lalu yang kedua, soal apakah ada tarian tiba Mekah dan apa, sebenarnya juga dalam kebudayaan Manggarai, ya, yang ada yang betul untuk dalam tiba Mekah itu, yang betul inti itu adalah ya torok Kapua Gunaka itu saya harus katakan itu yang betul dan yang paling di atas semuanya itu adalah tuak. Manuk juga pilihan kedua. Jadi itu yang paling utama ya, sehingga yang lain itu ya boleh ditambahkan ya
tentu saja dalam hal ini tergantung siapa tamunya. Kalau saya selalu katakan ini ya tergantung pertama siapa tamunya, yang kedua apa situasinya. Dia datang untuk apa? Ya, dia datang dalam rangka apa? Nah, kalau memang soal selendang tadi, kalau dalam hal ini memang Feby, saya sedikit agak ini karena menurut saya juga ya pilihan memangnya mengapa tidak dikalungkan begini sekalian saja daripada dibuat macam begini, begitu. Kalau untuk saya kalau tapi tentu saja ini juga menurut saya lagi-lagi saya pikir ini juga tergantung dari situasinya. Bisa saja dalam situasi yang lain ya selendang itu mungkin ditempatkan secara lain. Tapi kalau menurut saya untuk tamu-tamu yang ofisial, kalau acaranya seremonial besar, misalnya ritual adat atau apa, memang harus di. Tapi kalau mereka misalnya itu hanya untuk gestikulasi, untuk hanya supaya ada ritus atau bagian dari apa, menurut saya itu jadi soal. Ya, jadi kalau saya jangan jadikan juga budaya Manggarai ini sekian kakunya ya. Faktanya budaya Manggarai itu yang pertama dia tidak satu. Ya, setiap daerah di Manggarai ini dia budayanya lain-lain. Ya, ritus-ritus penting saja lain-lain dari setiap kampung. Jadi kita berhenti juga untuk menyeragamkan semua hal sampai hal yang sangat detail sekali. Menurut saya itu juga tidak benar. Ya. Yang kedua, ya, tentu saja menurut saya sejauh yang aslinya itu bisa dibuat dan memang tidak ribet, ya dibuat. Tapi kalau misalnya ada interpretasi lain yang juga bersifat sangat kuat, ya boleh saja. Ya, artinya begini, dalam sejarah kita ini, ya faktanya memang, misalnya kita punya rumah gendang, yang aslinya itu kan bentuk niang atau lempang, tapi kemudian rumah bunut. Tapi kemudian kan diganti dengan alat yang lain, bentuk yang lain. Itu faktanya. Berarti boleh. Ya. Jadi saya kalau misalnya orang berbicara tentang asli dan tidak asli itu, saya misalnya mengangkat yang hal-hal macam begitu dan langsung mereka tutup mulut sampai tidak bisa. Lalu misalnya kita punya tuak itu, ya itu sebenarnya tuak pakok dan kemudian disimpan di dalam robo. Yang ada sekarang adalah pakai bir. Nah, ini juga kan sudah artinya ya. Dengan kata lain bahwa budaya kita itu dia memberi ruang bagi kita untuk apa yang disebut dengan melung, artinya menggantikan kalau kita dalam keadaan kepepet, ya macam itu. Jadi menurut saya itu ya jangan membuat budaya juga ini menjadi sesuatu yang membebankan seolah-olah tidak ada pilihan lain, ya macam itu. Dari pengalaman saya sendiri di Unika Santo Paulus Ruteng ini sejak 2015, 2014 itu saya pakai mahasiswa untuk apa? Untuk tiba Mekah. Dan itu banyak yang melawan. Dan kalau mahasiswa yang torok, mereka dilatih dengan baik 3 menit saja. Begitu juga waktu terima Bapak Uskup. Dan ternyata mahasiswa jauh lebih bagus juga kan. Artinya tidak buruk. Jadi menurut saya soal latihan, soal rasionalisasi, sistematisasi yang kita buat. Lalu juga tentu ya dengan alasan-alasan yang kuat. Begitu. Yo, begitu saja. Kira jawabannya telah kita tutup pertanyaan di sesi kedua ini. Kita jam sekarang sudah menunjukkan pukul 19. Kita tetap membuka sesi tanya jawabnya untuk 3 penanya terakhir. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan klik di room chat itu emoticon raise up. Berarti ada pertanyaan? Atau mungkin ada Kak Eka dari komunitas KH di Maumere. Mungkin Kak Eka ada sharing atau pertanyaan atau apa, atau komentar tentang kegiatan kita sore hari ini.
Oke, mungkin pertanyaan untuk Romo sih. Kameranya ke Eka, boleh di... Ini agak hujan angin, jadi kayaknya kalau buka kamera agak sendat. Oh, baik. Silakan, Oke. silakan. Oke, pertanyaan saya itu, ya kalau misalnya tari tradisi, sebenarnya kan diskusi soal tradisi dan kontemporer, tradisi dan modernisme itu kan kita harus berbentur pada apa? Kenapa dia sekian pelik dan sekian rigid, karena harus terbentur pada konvensi-konvensi tadi yang seperti Romo bilang. Pertanyaan saya yang pertama itu, kalau memang seni tradisi terutama sangat rigid dan sangat konvensional dengan aturan dan struktur gitu, pada titik mana atau pada celah mana kita bisa membuat kreasi baru, atau pada titik mana kita bisa kemudian membuat membuat kreasi baru dan interpretasi yang lain gitu terhadap seni tradisi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah zaman sekarang ketika gerakan seni dan praktik seni menjadi sedemikian kontemporer lah, mau dibilang postmodernis lagi, ketika misalnya tidak ada, kenapa seni tradisi itu sangat terikat dengan struktur dan konvensi, karena memang dia dihidupi pada satu komunitas dengan yang meyakini nilai-nilai tersebut. Ketika zaman sekarang yang postmodernis, gerakan seni sangat berkembang di mana-mana, tidak perlu ada institusi yang kemudian menjamin bahwa ini nilai yang konvensional dan bukan konvensional gitu. Bagaimana kita melihat atau menilai atau menempatkan seni tradisi dalam konteks ini gitu. Ya, kalau dalam kaitannya dengan kosmologi misalnya, ya apakah kita masih butuh atau masih perlu sangat kaku memandang konvensi kosmologi tradisi tertentu, ketika misalnya masyarakat kita justru masyarakat urban gitu, atau trying to be urban tapi evolusinya tidak sempurna seperti itu. Ya misalnya di konteks Maumere lah gitu, ketika referensi material, referensi nilai sudah sangat jarang kita, atau sangat sulit kita akses karena pengaruh kolonialisme dan lain-lain gitu. Dan kita harus misalnya merumuskan lagi tubuh urban atau kemudian kosmologi urban kalau dalam bahasa Romo atau dalam perspektif diskusi ini gitu. Ya, seperti apa dialognya atau seperti apa negosiasinya? Terima kasih, Romo. Baik, saya langsung jawab. Baik, Keren Eka, saya tadi menggunakan kata konvensi itu dalam artian dinamis dan terbuka ya. Artinya begini, justru saya ingin supaya konvensi itu dibuat ya bukan dalam arti konservatif ya. Mesti ada konvensi bahwa kita ini harus terbuka, memberi kesempatan kepada ya semua unsur elemen masyarakat untuk mengembangkan budaya Manggarai sesuai dengan perspektifnya atau budaya apa. Yang kedua, tentu saja pembacaan kosmologis tadi ya itu salah satu alternatif ya, hanya untuk memperkaya ya. Pada dasarnya memang seni itu ya bersifat kreatif ya, inovatif, dan dia itu bebas ya menurut saya, sejauh bahwa publik menerimanya dan melihatnya sebagai baja ya, menurut saya oke-oke saja ya, tidak perlu kita menjadi cemas dengan itu. Hanya memang mungkin tabrakan tadi ketika kita misalnya memasuki satu ritus yang mungkin sedikit memang lebih terikat dengan adat ya, misalnya kalau bupati atau siapa saja misalnya memasuki datang ke rumah kita memang dengan tujuan untuk ritual adat misalnya, atau kepada tamu yang tamu besar yang memang kita harus menunjukkan apa yang paling kurang warna daerahnya yang unik ditonjolkan. Menurut saya memang di situ mau tidak mau kita ada upaya untuk itu ya. Tapi lagi-lagi menurut saya interpretasi yang baru itu ya itu diberi ruang ya. Konvensi yang saya maksudkan adalah konvensi dinamis, bahwa kita membutuhkan satu indikator yang baru, bukan pakai indikator yang lama. Itu yang saya maksudkan tadi dengan konvensi dan pemahaman bersama yang baru
Antara lain bahwa kita harus ya memberi ruang akan keanekaragaman dan perbedaan interpretasi, begitu. Itu kira-kira Kreneka, begitu. Mungkin ada tanggapan lanjutan dari Kakak Eka. Mungkin tanggapan lanjutan itu soal ini, Romo, soal yang tadi belum sempat Romo singgung, soal ya, bagaimana kita dalam konteks masyarakat urban gitu. Oh ya, bernegosiasi dengan kosmologi tradisional gitu. Oke. Baik, menurut saya begini, saya pikir begini, yang di masyarakat untuk masyarakat urban sekarang ini yang relatif memang sudah tidak mengenal lagi ya kehidupan kehidupan desa, agrikultur dan lain-lain, dan budaya kita memang akarnya itu di peternakan, di pertanian ya. Saya pikir yang kita bawa, yang kita mau tampilkan itu adalah nilainya, ya, bukan formanya lagi, ya begitu. Nilai apa yang kita mau bawakan, ya. Misalnya di Manggarai ini untuk berkaitan dengan ya pola kebun lingko, ya. Tentu saja memang untuk masyarakat urban itu yang pertama tidak ada lagi orang yang mengerjakan tanah. Yang kedua, tanah kita apalagi kalau misalnya orang Manggarai yang ya menjadi diaspora, itu mereka pasti tidak bisa lagi membawa seluruh budaya Manggarai ke sana, ke tempat dia berada sekarang ini. Tapi misalnya nilai-nilai keadilan, keramah tamahan, ya itu bisa dibawakan, bisa di ini. Lalu pakaian juga menurut saya, misalnya kalau Pak Eka ada di Momere, ya bisa juga mengapa orang Manggarai tidak dapat menari dengan ya pakaian campuran Momere sedikitnya? Menurut saya itu sah-sah saja. Ya. Begitu kira-kira jawaban saya. Karena memang ya ciri utama dari masyarakat urban itu adalah multipolar dan multikultural, ya. Karena itu hal-hal macam begitu ya harus kita tonjolkan dalam berkesenian. Misalnya saya sendiri pernah sampai sekarang, misalnya untuk tarian Tiba Mekah, kita tidak pernah membawakan hanya tarian Tiba Mekah ala Manggarai. Jai kita masuk, lalu kemudian Hegong itu ada, ya itu misalnya ya karena memang kita sudah multikultural sekarang ini. Menurut saya yang paling penting untuk yang secara teknis untuk daerah urban itu antara lain ya memperhitungkan ya masyarakat urban itu kota yang memang bersifat multikultural. Karena itu sejauh ada bisa kultur-kultur, budaya-budaya yang dari suku-suku yang tinggal di kota itu bisa dipentaskan secara bersamaan, bisa. Entah bagaimana secara teknis itu distrukturkan. Yang kedua, tentu saja interpretasi yang lebih terbuka, modern terhadap ya nilai-nilai tradisional kita. Saya melihat tempo hari musik Hegong ya dibawakan di Labuan Bajo, dan itu memang kalau saya lihat itu kisahnya tentang ya membantu sesama yang lemah, dan itu bagus sekali, dan saya pikir ya macam itu bisa ya bisa saja soal tema tentang membantu sesama itu ya pada saat COVID ya bisa diangkat ya macam itu. Tariannya musiknya berirama Hegong ya, tetapi kisah yang dipentaskan itu ya tentang bagaimana ya pahitnya hidup di kota, lalu kemudian bagaimana kita bertetangga bahu-membahu membantu, ya. Bagaimana tetangga itu tidak boleh hilang dengan adanya budaya individualisme yang di kota. Itu misalnya pesannya. Saya sangka ini apa seperti itu contohnya kira-kira. Itu kira-kira tanggapan saya.
Baik, saya kira pembahasannya sudah sangat mengerucut. Eh, saya kira untuk pertanyaan ini kita tutup. Kita buka untuk pertanyaan terakhir. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi atau komentar tentang proses kita sore hari ini. Kita buka khusus satu pertanyaan terakhir. Oke, baik, dari Kakak Selus, mari. Ini mengisi waktu saja. Nah, baik Romo, teman-teman, terima kasih. Mungkin kalau kita lihat coba lihat polanya juga dari percakapan kita sore hari ini, materinya baik sekali. Yang pertama, saya kira di sini juga kelihatan soal ada kesenjangan antara teman-teman yang ada pengkaryaan dan pengkajian. Saya kira untuk yang pengkaryaan ini ada cukup banyak teman-teman yang meminati itu, tapi untuk yang memang pengkajian ini masih kurang itu. Dan ini saya kira juga ada hubungannya dengan hal kedua ini, Romo dan teman-teman. Ada kendaraan lewat. Berhubungan dengan hal yang kedua, saya kira yang umum kita kenal juga itu kan yang memproduksi pengetahuan ini hanya filsafat dan ilmu pengetahuan, tapi sebenarnya kesenian juga itu memproduksi pengetahuan seperti yang tadi kita lihat sejak materinya Romo. Itu sebenarnya kemungkinan kesenian itu bisa memproduksi pengetahuan itu. Nah, ini juga ada hubungan yang ketiga, juga ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh Eka. Saya kira problem ketika kita ini ya, kalau kita lihat juga di sekitar kita ini, ketika orang-orang yang belajar teori kritis, kemudian reinterpretasi, kemudian modifikasi dan segala macamnya itu, maka saya kira juga ada satu skill yang mungkin baik kita sama-sama ini ya, mungkin diskusikan untuk hal selanjutnya juga soal kemampuan rekonstruksi. Karena di rekonstruksi itu kemudian kita bisa lihat nanti itu pada bagian mana terjadi kontinuitas, pada bagian mana juga diskontinuitas. Nah, di bagian itu juga akan mudah juga nanti kita akan membicarakan soal problem, kemudian problematisasi itu. Sehingga kalau bicara soal kosmologi tradisional, kemudian kosmologi di masyarakat urban juga itu, maka kemampuan rekonstruksi di situ juga menjadi saya kira sangat penting. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya pada sore hari ini juga bagian dari mengembangkan semacam kecakapan untuk melakukan rekonstruksi, sehingga ketika kita melakukan reinterpretasi, semacam modifikasi juga itu didasarkan pada memang juga karena kita memang melakukan rekonstruksi, dan di situ nanti kita melakukan problematisasi itu. Saya kira itu mungkin saja tanggapan saja, Romo. Terima kasih, saya kembalikan. Yo. Terima kasih Kakak Selus. Baik, saya kira karena ini tanggapan, tidak perlu lagi ditanggapi lagi oleh Romo maupun oleh teman-teman. Ya. Dengan itu kita mengakhiri sesi Zoom kelas kita hari ini. Tapi sebelum itu mungkin ada closing statement dari Romo sebagai penegasan dari pembahasan kita hari ini sebelum kita menutupnya. Boleh? Ya, baik ya. Tadi Pak Marcel sudah katakan ya, memang kalau kita lihat tadi wujud budaya itu selalu ada tiga ya, selalu ada tentang yang paling atas tentang kelihatan soal roh, nilai dan konsep, kemudian soal struktur dan soal praksis ya. Kalau kita lihat kadang-kadang problem-problem kita seperti pertanyaan-pertanyaan tadi itu hanya sedikit saja sebenarnya problem konseptual ya, atau memang kita belum seperti kata Pak Marcel tadi, mungkin memang kita belum membangun konsep juga ya. Tapi saya melihat bahwa sangat bagus bagi kita memang untuk membangun sebuah struktur organisasi dalam arti luas untuk seni ini ya, berdasarkan masalah-masalah yang kita hadapi tadi, sebagaimana kita dengar tadi dari ya, mulai dari Maumere, dari Labuan Bajo di sini ya. Itu menurut saya sangat penting kalau kita membangun sebuah konsep, lalu kemudian
ada memang struktur, dalam hal ini mungkin pemerintah, ya. Yang kedua, saya melihat bahwa kita memang selalu jatuh ya dalam apa yang dikatakan oleh, ya mungkin kita memang mengikuti apa yang disampaikan oleh Hegel itu ya, selalu ada tesis, antitesis, dan kita selalu mencari sintesis, ya selalu mencari sintesis. Ada konstruksi, ada dekonstruksi, bagaimana merekonstruksi kembali seperti yang dikatakan oleh Pak Marcel tadi. Ya, dekonstruksi entah itu karena memang pengaruh dari budaya yang baru, tabrakan, bisa juga kita sendiri yang membuat dekonstruksi karena memang apa yang ada dalam budaya atau realitas kita sekarang ini tidak menjawab kebutuhan kita. Ya. Lalu yang ketiga, refleksi-refleksi macam begini, misalnya kosmologi orientasi tubuh, kosmologi Manggarai tadi, itu menurut saya sebuah alternatif, sebuah tawaran bagi kita. Ya. Itu bukan sebuah ikatan, ini ilmu pengetahuan, sebuah kajian. Jadi dia ini menawarkan ya satu konvensi, tapi dengan catatan ya konvensi dalam arti dinamis. Artinya konvensi itu ya dalam bahasa postmodern sekarang ini harus bersifat regeneratif. Karena sebuah karya sekarang untuk proses sekarang itu dikatakan sukses itu kalau dia dapat diinterpretasi secara berkelimpahan oleh orang yang ya oleh orang dengan perspektifnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ya untuk dalam perspektif modern ya postmodern ya, kalau suatu karya itu dikatakan sukses, itu kalau dia memberi inspirasi kepada orang lain ya untuk membuat satu karya lain ya berdasarkan apa yang dia katakan. Itu yang disebut dengan regeneratif. Jadi ini yang disebut dengan konvensi, tapi bukan artinya konservatif, tapi konvensi regeneratif. Artinya mari kita ya bersepakat ya untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Itu menurut saya ya. Sehingga kalau kita lihat ya budaya kita ini mungkin tesis dulu dari kita punya ya struktur tradisional, ada antitesis karena modernitas. Ya, sekarang bagaimana kita membangun sebuah sintesis baru, misalnya dengan tradisional kontemporer, dengan warna-warna yang baru, dengan situasi yang baru dari masyarakat modern. Ya, dengan itu saya berpikir bahwa problem kita tadi, problem yang bersifat vertikal itu bagaimana ya mengkontekstualisasikan, mereinterpretasi, merevitalisasi sekarang ini bisa diatasi. Dan yang kedua ya problem ya yang bersifat horizontal, yaitu bagaimana kita bertemu berjumpa dengan budaya lain dan menghasilkan satu kreasi baru, itu bisa terjawab. Dan dengan itu juga kebuntuan kreasi dan inovasi ya dengan sendirinya bisa dijawab juga ya. Kira-kira begitu Asegeong, ya. Saya kembalikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf untuk hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Ya. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih. Sebelum kita menutup sesi kelas kita hari ini, ada baiknya kalau kita foto bersama. Jadi saya minta untuk teman-teman yang ada di kelas Zoom ini untuk mengaktifkan videonya supaya kita foto dokumentasi bersama. Oke, untuk teman-teman teater saja boleh merapat ke sini. Ayo. Mari. Oke, terima kasih banyak teh. Ayo teman-teman. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. 3, kita mulai. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Kita foto sekali lagi. Oke. Kakak Indah, kasih nyala kameranya. Kalau leak. Oke, 3,
2, 1. Oke. Oke, terima kasih untuk Romo Ino, terima kasih juga untuk Sama, terima teman-teman kasih. dari pegiat seni yang boleh bergabung hari ini. Sampai bertemu Terima kelas kasih. berikut. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Romo dan Romo, terima kasih Terima banyak. kasih. Terima luar kasih. biasa sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Sampai jumpa teman-teman. Nanti ada kelas kedua. Nanti tunggu saja flyernya. Muncul kembali. Kelas kedua. Boleh spoiler? Oke. Kelas kedua nanti akan bahas tentang subteks dalam kesan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat Salam malam. keluarga. Selamat malam. Teater saja, keren. Terima kasih. Terima kasih.